Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya coba buatkan tutorial secara mudah untuk membuat tutorial makalah, tapi ini menjadi alternatif saja, alternatif ketika kita mengerjakan tugas, khususnya tugas-tugas yang terkait masalah pendidikan, terkait hal-hal umum atau sejenis yang lainnya. Jadi tidak berarti ini suatu acuan yang baku, hanya sebagai alternatif untuk membantu kita di dalam membuat tugas. Kita seragamkan untuk tugas saya, kita buat format seperti ini. Format di atas ini judul terlebih dahulu. Ini judulnya peran pendidikan agama Islam dalam meningkatkan keterampilan hidup, life skill siswa dan fungsinya dalam persiapan masa depan. Oleh siapa? Misalkan oleh saya ya. Pendahuluan. Nah, kita buat pendahuluannya. Kita boleh silakan kita minta bantuan AI tadi. Kita buka chat GPT. Ingat tadi chat GPT ini hanya untuk hal-hal yang umum ya, tidak masalah kalau hal yang umum bisa membantu terkait tugas-tugas. Tadi kita mau buat apa? Pendahuluan ya. Mohon buatkan pendahuluan ya. Oke, kita enter. Langsung dibuatkannya. Ini pendahuluannya. Oke, jadi ada berapa paragraf ini? 1, 2, 3, 4, 5 ya. Kayaknya 5-nya kurang, kita minta lagi 5, misalkan tambahkan 5 paragraf lagi. Ini sebagai alternatif ya. Tambahkan 5 paragraf lagi. Ini misalkan gitu ya. Nah, dibuatkannya. Baik, sudah kita dapat pendahuluan tadi ya. Kita copy. Langsung saja kita copy, ini paling mudah sekali. Tapi ini sebagai alternatif saja, alternatif. Biasanya kan langsung kita taruh ya. Kemudian lagi nih ada keep text only ya, agar tulisannya tadi ada tidak kacau ya. Nanti kita buat di pendahuluan ini ada kita masukkan catatan kaki. Kita ambil dari aplikasi Zotero ya. Kita citasi dari jurnal atau dari buku nantinya. Paling tidak untuk makalah yang sederhananya dulu, awal isinya dulu. Sebelum kita kita mengutip dari jurnal atau sejenisnya. Oleh karena itu berarti kalau oleh karena ini akhir, oleh hari ini kita buang dulu. Biasanya seperti itu. Copy lagi bagian yang kedua tadi. Oke, maka jadilah sudah pendahuluan yang membantu kita paling tidak di dalam tugas gitu ya. Oke, pendahuluan sudah. Kemudian lagi landasan teori. Kita minta untuk dibuatkan landasan teori terkait materi tadi ya. Mohon buatkan landasan teori mengenai judul yang di atas tadi. So kita copy dari judul di awal boleh, silakan. Mengenai peran pendidikan Islam bla 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 sampai seterusnya. Karena peran pendidikan. Oke. Dibuatkannya sini. Di landasan teorinya dibuatkannya. Nah, ini sepertinya yang seperti ini kan perlu dibuat menjadi paragraf. Jadi kita minta mohon dibuatkan menjadi paragraf. Kita minta mohon buatkan menjadi paragraf. Kalau yang seperti ini maka kita ubah redaksinya nanti ya. Landasan teorinya kita ubah. Tidak serta-merta langsung kayak seperti ini. Kayak gini langsung ketahuan. Yang kedua ini, jadi kita ubah sebagai contoh saja biar ya kita copy ya, supaya tidak terlalu lama videonya. Ini sebagai contoh saja ya, bukan berarti ini sebagai hal yang acuan baku. Misalkan jadi tapi sebenarnya redaksinya diubah jangan kayak gini ya nih. Ini contoh saja, nanti diubah kita baca dulu apa yang. Nah, misalkan ini dalam bagaimana bertindak dengan benar dan bertanggung jawab. Ubah saja nanti redaksinya. Itu contoh misalkan.
Kemudian masuk ke bagian pembahasan. Mohon buatkan pembahasan mengenai peran pendidikan agama Islam dalam meningkatkan keterampilan hidup dan skill life skill siswa dan fungsinya dalam persiapan masa depan. Nanti kata kunci ini juga kita kopikan di Google Scholar, nanti carinya juga dari artikel terkait itu yang bisa jadi acuan kita. Itu lebih baik lagi seperti itu ya. Banyak mengambil dari sana itu lebih baik ya, dari jurnal dibanding yang ini kalau sekiranya alternatif terakhir ya, kalau dapat lagi kita kata-kata mencari, maka ini bisa kita coba copy. Oke, judul kita tadi peran pendidikan agama Islam dalam meningkatkan keterampilan hidup life skill dan fungsinya life skill siswa dan fungsinya dalam persiapan masa depan. Kita masukkan langsung saja sini nanti langsung ada pembahasannya atau bullet numbering, misalkan ini coba kita terkait peran ya, ada tuh biasanya, baru di situ kita jadikan tambahan sebagai pembahasannya. Baik, sampai di sini kita kurang lebih ada 6 halaman sudah dapat ya, 5 halaman ya, 5 halaman. Peran kita buatkan kata kunci di sana apa saja atau bagaimana, apa saja dan bagaimana, nanti dijawabkannya. Bagaimana peran pendidikan, nanti jawabkannya. Apa peran, bagaimana dan apa saja, misalkan. Bagaimana dan apa saja peran pendidikan agama Islam dalam meningkatkan keterampilan life skill siswa dan fungsinya dalam persiapan masa depan. Nanti jawabnya bagaimana, biasanya pakai poin-poin dijelaskannya. Nah ya kan, 1 bla 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 pembentukan karakter, 2 pengembangan keterampilan, 3 bla bla bla. Jadi yang pertama disebutkannya cara dan aspek penting dari peran itu. Peran pendidikan agama Islam tadi untuk meningkatkan keterampilan hidup, peran pembentukan karakter. Yang pertama ialah katanya pembentukan karakter. Peran pendidikan agama Islam itu memainkan peran utama dalam membentuk karakter utama melalui pembelajaran nilai-nilai agama seperti kejujuran, masuk, kesabaran dan empati. Siswa belajar untuk menjadi individu yang bertanggung jawab, berempati dan memiliki integritas. Ini membantu mereka mengembangkan fondasi moral yang kuat yang diperlukan dalam menghadapi berbagai situasi dan tantangan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama peran dalam pembentukan karakter. Nanti kita ubah redaksinya ya. Kemudian katanya lagi peran apa? Yang kedua peran dalam pengembangan. Ya, kita tambahkan katanya nanti peran dalam pengembangan keterampilan hidup praktis. Kemudian peran dalam pengajaran etika. Ya kan? Selanjutnya peran motivasi dan inspirasi. Kemudian peran pemberdayaan kepemimpinan. Nanti kita ubah redaksinya. Oke. Jadi paling tidak ada berapa nih? 6 peran tadi ya. Ya. Dari bantuan IE tadi kita gunakan IE, silahkan, saya tidak melarang pakai IE ya, tapi khusus pak saya ya sebagai kemudahan di dalam tugas. Kita taruh kalau yang pakai poin-poin kayak gini nih, 1 peran pembentukan ini ya. Yang pertama tadi perannya apa tadi? Ada peran pembentukan karakter. Yang kedua peran keterampilan hidup praktis. Yang ketiga peran dalam pengajaran nilai-nilai etika dan moral. Kemudian peran sebagai motivasi dan inspirasi. Kemudian peran pemberdayaan kepemimpinan, peran pengembangan kreativitas dan inovasi. Untuk yang bagian ini bisa kita copy, kita taruh di bagian notepad ya. Notepad dulu, nanti kita ubah redaksinya, paste dulu. Nah, kita paste, kemudian kita copy lagi. Nah, mulai 1 tadi ya peran karakter, nanti kita ubah redaksinya. Yang masuk peran tadi, mulai mana tadi perannya ya? Peran karakter tadi guru ya, yang pertama ya. Ini 1 ya. Kita buat bullet numbering ya, 3, 4, 5, 6 sampai peran yang terakhir di bawahnya peran kreativitas dan inovasi. Ini 6 tadi ya. 1, 2, 3, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, ini sudah peran-perannya. Nanti bagian ini kita cari ya,
Waalaikumsalam. Kita ratakan, kita betulkan tulisannya. Oke. Masuk paragraf pertama. Paragrafnya. Oke. Kemudian yang ketiga, peran apa ini? Peran pengajaran nilai-nilai etika dan moral. Kemudian selanjutnya lagi peran motivasi dan inspirasi. Selanjutnya peran pemberdayaan kepemimpinan. Kalau sekiranya ada yang tidak nyambung, barangkali ada yang tidak nyambung karena ini pakai sistem ya, bisa kita ubah, kita hapus bisa ya, artinya tidak acuan baku yang dari sistem IA tersebut. Itu hanya sebagai bantuan ya, bantuan harus kita tetap kita amati, kita cermati kembali ya, jangan serta-merta kita ambil semuanya dari sana, jangan. Perlu kita tambahkan dari pikiran kita juga. Yang pertama tadi peran ya, peran pendidikan agama Islam dalam meningkatkan keterampilan hidup dan persiapannya untuk masa depan yang lebih baik sangatlah beragam dan penting. Berikut adalah beberapa cara dan aspek penting dari peran tersebut. Yang pertama, ditambahkan peran pembentukan karakter. Yang kedua, peran pengembangan. Kemudian peran pengajaran nilai etika dan moral. Kemudian peran motivasi dan inspirasi. Peran pemberdayaan kepemimpinan. Kemudian peran pengembangan ya, kreativitas dan inovasi. Karena ketika di judul ini pun ada sudah judulnya, kita dapat judul peran pendidikan agama atau judul yang lain, pasti muncul pertanyaan kita, bagaimana nih perannya? Ya kan, ketika di awal bagaimana sih perannya, apa saja perannya? Maka yang kita ulak-ulik itu jawabannya tuh kita cari pembahasannya. Ini kan bentuknya yang tadi. Yang pertama nih perannya di sini. Kata yang paling dicari di sini. Berarti ini perannya. Yang pertama ada peran sebagai pembentukan karakter. Ini kita cari lagi nantinya. Ini kurang udah 8 dah ya. Peran untuk pembentukan karakter, kemudian peran pengembangan keterampilan hidup praktis, kemudian peran pengajaran nilai-nilai etika moral, kemudian peran motivasi inspirasi, peran pemberdayaan kepemimpinan. Ini kita ubah kata kuncinya untuk meminta kepada sistem bagaimana peran pembentukan karakter siswa dalam peran pendidikan agama Islam untuk meningkatkan keterampilan hidup. Life skill tadi ya, keterampilan hidup siswa. Nanti dijawabnya, kita berbicara pendidikan karakter tadi ya. Nanti dibantunya sebelum kita masuk ke Google Scholar. Oke, integritas etika, kesabaran. Oke, masuk empati dan keterlibatan sosial, toleransi dan kepedulian. Kemudian kemandirian dan kepemimpinan. Oke, kepada siswa ya, masuk. Berarti masuk di sini. Bisa kita ambil lagi terkait karakter tadi ya. Integritas dan etika masuk karakter juga ya. Kalau sudah satu, berarti setelahnya ini A ya. A kecil. Balik nomornya. Oke, ini A kecil. Oke. Sudah, ini membantu kita. Ketika tugas-tugas apapun tugas terkait, silakan. Asal terkait tugas umum tadi, jangan tugas agama ya. Misalkan kita mau mencari dari 2020 sampai 2023. Oke, kalau ini kan ada sampai 1 detik, 0,21 detik ada 21.200. Yalah, jurnal. Kita rentang dari 2000 berapa tadi? 2020 lah, misalkan sampai 2023. Supaya lebih update, kita tugasnya 2020 sampai 2023. Oke, ada 14.000. 3 tahun, selama 3 tahun saja terkait lab
skill atau keterampilan hidup peran pendidikan agama Islam tadi, kada kurang 14.600 nih jurnal ya. Pertama ini pola pembinaan akhlak dan pengembangan life skill. Kita berbicara mengenai life skill ya, keterampilan hidup ya. Keterampilan hidup siswa. Oke, Zotero-nya jangan lupa dibuka. Kita buat di sini folder dulu ya, supaya tersusun di mana bagian punya kita yang mau kita buat untuk makalah ya. Life skill. Oke, kita mencari mengenai life skill-nya nanti supaya masuk di bagian sini, keterampilan hidup. Kita simpan dulu sampai 30 tadilah, minimal kita ambil kutipan dari jurnal boleh. Kita simpan dulu, simpan, save to Zotero. Oke, masuk di lab skill 1 udah, yalah 1 ya kan. Cek pola pembinaan akhlak dan pengembangan life skill. Oke, 1 sudah. Oke, sampai doi-nya lengkap sudah semuanya. Kemudian jangan lupa tadi awalnya itu kita atur dulu, kita mau tulisannya itu settingannya pakai classic view pola halaman nih, page dia P, kada jangan ditambah lagi, kita nanti page 206 ya, 206. Karena kita pakai apa tadi ya, American Psychology yang style ke-7, baik 7 atau 6 sama itu di bagian body note 206. Nah, coba cek. Nah ini ya guru ya, Brudin tahun 2020 dari jurnalnya, page nih page halaman 206. Semoga bermanfaat video yang ada tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.